Jadi kemarin Gudang Garam itu memberikan kami penjaga warung Madura, karyawan warung Madura, 3 sarung, kemudian ditambah dengan uang 300.000 untuk memasang banner di depan warung. Jadi apa ya, Gudang Garam. Jadi saya teringat itu, kemudian saya ingin membuat video ini. Ya, Gudang Garam, nama yang dulu identik dengan kekuatan industri rokok nasional, yang bahkan itu yang salah satu yang legendaris seperti itu. Namun kini ada isu-isu ya. Ada isu ia mulai goyah. Penjualan menurun, keuntungan yang menipis, bahkan PHK massal mulai terjadi. Jadi apa sebenarnya yang terjadi terhadap terhadap apa namanya, rokok yang sangat digandrungi sekali oleh orang-orang Madura, Gudang Garam? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi pertanyaan itu muncul kepada banyak orang-orang Madura, yang terutama menjadi ciri khas rokok-rokok orang Madura, rokok orang Madura. Kalau pergi ke kondangan, pergi ke hajatan ataupun kemana, ke acara-acara penting, pasti dia yang dibawa, Pak. Pakai sarung, pakai peci, bawa rokok sama HP dalam satu genggam. Rokoknya pasti yaitu Gudang Garam. Biasanya Gudang Garam Surya. Seperti itu. Jadi kalau kita menilik dari sejarahnya, Gudang Garam itu didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Wijojo. Ya, Gudang Garam tumbuh menjadi perusahaan rokok yang sangat besar, bahkan ada di posisi kedua setelah setelah Jarum, seperti itu. Dikenal dengan produk-produk seperti Gudang Garam Filter dan Surya, yang memang legendnya Surya. Mereka merajai pasar selama puluhan tahun. Jadi dari tahun 1958 itu sudah banyak lika-likunya Gudang Garam, dalam artian sudah diterpa badai dan semacamnya. Tapi kenapa sekarang kok malah seperti ini? Seakan-akan dia menjadi macan ompong gitu, seperti itu. Jadi sejak tahun 2020 kemarin, performa keuangan mulai menurun. Ya, ditandai dengan itu, performa keuangan yang mulai menurun. Kemudian laba bersih rokok menurun, pajak rokok meningkat, dan tren gaya hidup sehat mulai memukul keras industri ini. Bahkan pada tahun 2023 kemarin, mereka melakukan PHK terhadap lebih lebih dari 4.000 karyawan, seperti itu. Jadi apa sih faktor-faktornya sehingga Gudang Garam itu menjadi seperti itu, sakit-sakitan? Jadi ada beberapa faktor yang membuat Gudang Garam ini menjadi macan yang pesakitan, penyakitan, seperti itu. Jadi faktor pertama yakni adalah kebijakan pemerintah dari sektor kebijakan pemerintah, seperti kenaikan cukai, kemudian apa lagi ya, dengan adanya diberlakukan gambar-gambar itu terutama, ya sebenarnya itu tak begitu berpengaruh, tapi yang jelas cukai itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua yakni
pergeseran konsumen muda yang mulai menjauhi rokok konvensional. Jadi para pemuda itu sekarang banyak yang mengkonsumsi, bahkan itu diplomat ya, diplomat di warung itu banyak yang mengeluarkan produk-produk baru yang yang relevan dengan anak-anak muda. Ya seperti mil itulah, mil klik yang ada rasa buahnya, ada rasa leci, rasa anggur, rasa stroberi dan semacamnya. Jadi rokok apa bukan hanya minuman sekarang yang ada banyak rasa. Jadi meskipun rokok ada banyak rasa. Syukur-syukur tidak ada rasa babi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu yang ketiga yaitu persaingan ketat antar perusahaan seperti Jarum, Sampurna dan semacamnya yang tentu saja itu sangat masif sekali ya, sangat agresif dan masif. Jadi luar biasa persaingannya. Ditambah lagi persaingan yang seakan-akan ini seandainya perang ya, ditusuk dari belakang. Apa itu? Rokok-rokok ilegal, rokok-rokok ya blue lah istilahnya, rokok-rokok ilegal seperti rokok-rokok Lufman, rokok dan semacamnya yang secara kualitas, secara rasa itu kebanyakan yang juga kualitas bagus ya secara rasa, tapi tidak ada juga yang harganya sangat kompetitif, bukan hanya kompetitif, yang harganya cuman di 10% dari rokok-rokok konvensional seperti Surya, Sampurna dan macamnya. Yang Sampurna biasanya itu dijual 35, itu rokok-rokok yang tidak ada cukainya dijual 5.000. Mending rokok yang mana? Ya mending rokok yang enggak ada cukai itu daripada rokok Sampurna yang 35.000 atau rokok Surya yang sudah hampir 30.000. Lebih baik rokok yang harganya 5.000 tapi rasanya juga enak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kurangnya diversifikasi bisnis gudang garam. Jadi seperti ya inovasi tertentu seperti gudang kretek dan semacamnya. Memang kretek masih banyak peminatnya, tapi alangkah baiknya gudang garam itu melakukan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan oleh Jarum, ya oleh Diplomat. Kayaknya Diplomat itu mereknya yang mana ya? Jadi Diplomat itu ada apa ya, langkah yang bijak ya, mulai mengembangkan produk-produk baru yang relevan dengan anak muda. Mil kembangkan seperti itu, sedangkan Surya mana? Milnya cuman Surya Pro, Gigi itu yang mulai dulu tidak ada perkembangan sama sekali seperti Gigi, kemudian seperti Promile itu kan sama sekali tidak ada prospek, tidak ada semacam eh, apa namanya, pergerakan istilah ya, tidak ada perkembangan, tidak ada lihat pasar, tidak ada minatnya karena tidak mau berinovasi. Kemudian menurut saya ini juga menjadi apa namanya ya, menjadi sangat berbahaya terutama bagi orang Madura, karena memang Madura itu merupakan satu wilayah yang memproduksi istilahnya memproduksi rokok ataupun memproduksi tembakau. Sebenarnya diversifikasi itu sudah dilakukan oleh gudang garam ya sebagai langkah solutif dan prospektif dengan mencoba memperbaiki infrastruktur yang ke gudang garam itu, kemudian dengan inovasi ke sektor vape seperti rokok-rokok vape, itu yang elektrik dan semacamnya. Tapi itu tak mampu untuk menyelamatkan penyakit gudang garam yang sudah akut itu. Kemudian
Yang menjadi persoalan juga bagaimana nantinya, ini mulai ketar-ketir ya, bagaimana nantinya apabila benar-benar terjadi revolusi, istilahnya revolusi terhadap kegiatan-kegiatan menghisap ini. Ya kemungkinan besar, kenapa? Karena ya rokok itu merupakan sumbangan terbesar bagi negara, APBN terbesar, bukan terbesar ya, bahkan apa namanya, mengalahkan pendapatan dari pendapatan pajak itu lebih besar dari rokok daripada dari perusahaan-perusahaan APBN, BUMN yang lain seperti Pertamina dan semacamnya. Jadi rokok itu penyumbang pajak terbesar di negara seperti itu. Kemudian lagi, bagaimana nantinya jika benar-benar banyak perusahaan rokok ataupun seperti gudang garam, perusahaan apa namanya, pabrik-pabrik rokok itu tutup. Ya, bagaimana dengan nasib kita orang Madura yang sudah pasti ya, sudah pasti merasa juga khawatir. Karena bertani, menanam tembakau itu bukan hanya sekedar komoditi sebagai kegiatan perekonomian bagi orang Madura, tapi itu suatu budaya yang mulai diturunkan dari nenek moyang. Jadi untuk hari ini kayaknya sudah cukup dulu. Mungkin kita bahas lebih detail lagi, lebih mendalam tentang hal ini. Tapi setidaknya ini sebagai refleksi kita, sebagai pengingat kita untuk mengolah otak. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.